Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustika Mega Wijaya. Saya dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur tentang hak-hak penguasaan atau sumber daya alam tertentu. Hukum agraria ini disampaikan meliputi DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, yaitu materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan perkuliahan. Lalu ada metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan siswa, dan ada sistem penilaian mata kuliah dengan teknik dan indikator, sesuai dengan LPS. Untuk deskripsi mata kuliah Hukum Agraria itu sendiri, di sini mahasiswa belajar tentang berbagai bidang hukum yang masing-masing tadi mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu dengan mempelajari hukum agraria, tentunya memberi bekal kepada mahasiswa dalam rangka menumbuhkan kesadaran perlunya tertib pertanahan dengan memberikan pengertian mengenai hukum agraria, mengenai pembagian hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, dasar-dasar hukum agraria nasional, hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, peralihan atas tanah, lalu ada pengadaan tanah, dan tanah sebagai jaminan kredit dan land default. Kedudukan hukum agraria ini sendiri dengan metode materi pembelajaran diantaranya yaitu pengertian hukum agraria dalam arti luas dan sempit, mengenai sejarah hukum agraria di Indonesia, penguasaan hak-hak atas tanah, mengenai pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, pengadaan tanah sebagai jaminan kredit, dan land default. Kemampuan yang diharapkan yaitu kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, diantaranya yaitu mampu mahasiswa menjelaskan mengenai hukum pertanahan, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasikan, menganalisis, serta mengambil keputusan mengenai penguasaan hak-hak atas tanah. Setelah itu, mahasiswa mampu memahami sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, dan mahasiswa mampu menjelaskan peralihan hak atas tanah, prosedur pengadaan tanah, serta mahasiswa mampu menganalisis prosedur pengadaan atas tanah dan jaminan tanah sebagai jaminan kredit. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan tujuan dan program dari land reform. Metode pembelajaran saat ini dilakukan dengan perkuliahan secara blended learning melalui platform lms.unpap.ac.id dengan pendekatan saintifik, diantaranya mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah atau kasus. Karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kecakapan dalam komunikasi. Sistem penilaian mata kuliah Hukum Agraria menggunakan sistem penilaian menggunakan teknik penilaian portofolio, yaitu menilai tingkatan pengetahuan sikap dan keterampilan komponen yang dinilai adalah sikap dan keterampilan ketika mahasiswa berdiskusi dan berpresentasi, tugas, kuis, TS maupun UAS. Berikut contoh pembelajaran tatap muka secara maya yang saya lakukan dalam video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Agraria semester 3. Untuk mengulas materi sebelumnya, ini saya sebelum mengulas materi ini mau tanya-tanya dulu mengenai Sandi. Coba, sehat Sandi? Sehat Ibu. Sebelumnya pertemuan dengan Ibu Dina Lara ya, sebelum UTS. Saya melanjutkan setelah UTS hingga UAS, nanti ketemu dengan saya untuk ada rencana pembelajaran satuan perkuliahan ya, atau disingkat dengan RPS. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Dina di pertemuan pertama. Biasanya itu
ada 8 materi atau 8 tema yang akan kita bahas. Yang pertama itu kan tentang pengertian hukum agraria, sejarah hukum, ya. Ada apa sih hukum agraria Indonesia, lalu minggu terakhir mungkin minggu lalu dengan Bu Dina ya sebelum UTS itu ada penguasaan hak-hak atas tanah ya. Nanti setelah UTS itu materinya diantaranya yaitu tentang pendaftaran tanah, tentang peralihan hak atas tanah, lalu ada pengadaan tanah, ada tanah sebagai jaminan kredit, dan yang terakhir adalah land reform. Ya, siap untuk belajar, semangat. Karena hukum agraria ini isu yang sangat menarik, mata kuliah yang sangat menarik. Kalau misalkan kalian nanti setelah menjadi sarjana hukum, kalian akan bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan bersinggungan tentang tanah, tentang sengketa tanah, tentang warisan berupa hak-hak atas tanah. Ya, ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pakai, ada hak mengelola hasil hutan. Ya, ada hak sewa menyewa. Nah, di sini penguasaan hak macam-macam hak atas tanah yang paling tinggi kedudukannya adalah hak milik. Ini hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya, istilah pendaftaran tanah berasal dari kata kadastre dalam bahasa Belandanya ya. Di situ berasal dari bahasa Latin kadastre itu sendiri, yaitu capitastrum, yang berarti bahwa suatu register ya atau pendaftaran. Ya, di sini pada saat biasanya berdasarkan sejarah, register atau kapita ini adalah unit yang diperbuat untuk pajak tanah pada bangsa Romawi pada saat itu. Nah, kalau pengertian pendaftaran tanah itu sendiri diatur di dalam PP nomor 4 tahun 1997, di dalam pasal 1 angka 1 bahwa pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik ya dan data yuridis dalam bentuk peta ya dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, lalu termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya ya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Itulah pendaftaran tanah. Ya, pengertian pendaftaran tanah berdasarkan pasal 1 angka 1 PP nomor 4 tahun 1997. Nah, pengaturan pendaftaran tanah itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu di dalam pasal 19, pasal 23, pasal 32 dan pasal 38. Ya. Lalu diatur juga dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, lalu Permen Negara Agraria tentang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 24 tahun 97 yaitu pendaftaran tanah. Nah, di sini pendaftaran tanah itu sendiri harus ada asas-asas pendaftaran tanah yang harus diketahui ya. Asas-asasnya apa saja? Asasnya sederhana, aman, terjangkau, mutakhir. Ya, itu asas-asas pendaftaran tanah. Lalu tujuan pendaftaran tanah itu sendiri apa sih? Tujuannya itu adalah yang pertama yaitu adanya kepastian hak atas tanah. Kenapa tanah harus didaftarkan? Tadi macam-macam hak atas tanah, ada hak milik yang nantinya ada keluar setelah mendaftar, nanti keluar sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan dan sebagainya. Tujuannya itu yang pertama adalah untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kepastian subjek haknya. Yang ketiga yaitu kepastian objek haknya. Dan yang keempat adalah kepastian hukumnya. Ya, itulah tujuan dari pendaftaran tanah. Lalu diatur juga nih di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan pendaftaran tanah itu adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya itu sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Ya, dengan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak ya yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang berisi data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran.
ya. Jadi ada data fisik, ada data yuridis terhadap objek pendaftaran tadi. Nah, apa sih data fisik? Data fisik itu berupa keterangan mengenai letak, batas, dan luas, ya, termasuk ada tidaknya suatu bangunan. Itu data fisik. Lalu data yuridisnya apa? Data yuridis itu adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah. Ya, ada termasuk di sini satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani, ya, terhadap suatu bidang tanah. Itu data yuridis. Jadi kalau misalkan sebelum punya tanah nih, sebelum mendaftarkan, kita harus tahu dulu nih data fisiknya dan data yuridis, ya. Lalu di sini yang kedua tujuannya yaitu menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, data disajikan oleh Kantor Pertanahan bagian tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum, ya. Terdiri dari peta pendaftaran yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Lalu ada daftar tanah. Apa sih daftar tanah? Daftar tanah itu adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan sistem penomoran. Di antaranya apa saja? Ada surat ukur. Nah, surat ukur itu apa sih? Dokumen membuat data fisik terhadap suatu bidang tanah, ya, dalam pendaftaran tanah, berbentuk suatu peta atau uraian yang diambil dari peta pendaftaran. Lalu di sini ada daftar tanah. Apa daftar tanah? Yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan penguasaan tanah. Apakah suatu tanah itu sudah dikuasai oleh siapa? Si A, atau kita dapat tanah tersebut dari hasil jual beli, dari warisan, dari hibah, ya. Tuh. Nah, data-data itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum mendaftarkan tanah. Lalu yang ketiga tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Ya, setiap bidang tanah dan peralihannya itu pembebanan dan hapusnya wajib didaftar, ya. Jadi supaya tertib administrasinya agar tidak terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah. Terhadap hak atas tanah tidak terjadi sengketa, ya. Mungkin Bu Dina juga sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya bahwa hukum agraria ini tidak hanya mengatur tentang hukum agraria ini mengatur tentang hukum keperdataan. Salah. Di dalam hukum agraria ini terdapat dua disiplin ilmu, yaitu hukum keperdataan dan hukum administrasi. Ya, hukum administratif. Kenapa? Di sini karena agraria ini terdapat dua unsur. Selain unsur keperdataannya mengenai tentang hak kepemilikan atas tanah, lalu unsur administratifnya apa? Ini pendaftaran tanahnya. Jadi salah satu tujuan pendaftaran tanah itu makanya ada terselenggaranya tertib administrasi. Nah, di sini ada lembaga atau badan yang menangani pendaftaran tanah. Siapa sih lembaga yang menangani pendaftaran tanah? Ada yang tahu nggak? BPN, Bu. Oke, Ferry. Apa sih BPN, Fer? Coba. Panjangan apa sih BPN? Sandi. BPN kepanjangan dari apa? Badan Pertanahan Nasional, Ibu. Oke, Ferry, siap. Nah, di sini ada lembaga tadi, badan yang menangani pendaftaran tanah, yaitu BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, di sini apabila di kantor pusat BPN, maka pendaftaran tanah ditangani oleh Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan dibantu oleh Direktur Pengukuran dan Pemetaan, dibantu juga oleh Direktur Pendaftaran Tanah. Ya, yang kedua di sini kalau di tingkat provinsi itu ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dalam lingkungan kantor wilayah BPN provinsi, ya, dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pengukuran, Kepala Seksi Pemetaan, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan, lalu dibantu juga oleh Kepala Seksi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT.
Ya, yang ketiga di sini ada pun tingkat kalau misalkan pendaftaran tanahnya itu tingkat kabupaten atau kota madya, maka pendaftaran tanahnya ditangani oleh seorang kepala seksi pengukuran dan pemetaan dalam lingkungan kantor pertanahan kabupaten atau kota madya yang dibantu oleh kepala subseksi pengukuran pemetaan dan konversi dan dibantu juga oleh kepala subseksi pendaftaran hak dan dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Ya, didaftarkan oleh orang yang bersangkutan. Misalkan saya mau mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah, berarti harus saya sendiri gitu yang mendaftar. Nah, di sini ada pelaksanaan pendaftaran tanah nih bagannya. Ada untuk kalau pertama kali disebut initial registration, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Ini berdasarkan PP nomor 10 tahun 1961 Junto, PP nomor 24 tahun 1997. Lalu secara sistematik ini dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Ada yang secara sporadik, yaitu dilakukan untuk satu atau beberapa objek pendaftaran ya dalam satu wilayah atau bagian wilayah secara individual atau massal. Ya. Nah, dalam pendaftaran tanah secara sistematik ini prakarsa pemerintah yang ditetapkan oleh menteri. Kalau yang secara sporadik ini atas permintaan yang berkepentingan, yaitu yang berhak atas objek pendaftaran tanah atas kuasanya. Ya. Untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah atau maintenance, di sini adalah kegiatan yang menyesuaikan antara data di data fisik dan data yuridis dalam daftar umum dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian. Ya, antara lainnya apa saja? Beralihnya, pembebanan, dan hapusnya suatu subjek hak. Hapusnya karena apa sih? Hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktunya, hal yang karena sudah berakhir, ya. Lalu karena pemecahan, karena penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Bu, boleh bertanya nggak Bu sedikit? Boleh, Fer. Yang sistematik itu kan dilakukannya secara serentak ya Bu ya. Sedangkan yang sporadik berarti perseorangan ya Bu. Betul. Nah, itu tuh kalau yang sistematik itu kan pasti ada biaya gitu Bu ya. Itu tuh dibayar sama perseorangan juga yang sistematik itu. Apa dibayar sama pemerintah? Tergantung. Kalau misalkan yang sistematik, misalkan lagi ada program apa sih istilahnya sekarang tuh pemutihan, ya. Kalau pemutihan kayak misalkan sekarang ada programnya Pak Jokowi untuk land reform, sistem kembalinya sistem pertanian, ya. Nah, programnya Pak Jokowi ini program land reformnya yaitu dengan sistem pemutihan tanah. Pemutihan tanahnya ini yaitu dengan izin tertulis menteri yang ditunjuk dapat diberikan rekaman berdasarkan asas keterbukaan kecuali daftar nama. Ini proses atau alur pendaftaran tanah untuk pertama kali. Ya. Nah, nanti ada pemeliharaan daftar data pendaftaran tanah. Lalu kalau misalkan nanti mau merubah datanya ini bisa mengenai ada pemindahan data peralihan hak. Lalu didaftarkan setelah tadi data fisik, data yuridis dibukukan. Lalu nanti didaftarkan. Nah, didaftarkan ini bisa pendaftaran tanah ini bisa terjadi karena jual beli, tadi yang saya bilang, bisa karena hibah, bisa karena tukar menukar, ya, bisa karena wakaf, pemasukan dalam perusahaan, ya. Itulah kurang lebih alur dalam pendaftaran tanah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sambil berjalan ya, sambil saya menjelaskan, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, di sini ada lagi peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah ini diantaranya adalah beralih. Beralih itu apa sih? Akibat peristiwa hukum. Beralih akibat peristiwa hukum. Diantaranya meninggalnya si pemegang hak, kadaluarsa, perkawinan tanpa janji hak perkawinan ya, tanpa perjanjian harta perkawinannya. Nah, itu beralih. Lalu ada peralihan hak karena suatu perbuatan hukum dengan sengaja untuk mengalihkan suatu hak. Apa saja harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Di antaranya jual beli, apa yang
bisa dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Di antaranya jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan atau pembagian tanah, pemasukan modal, hak tanggungan, ya, pemberian pembebanan hak di atas tanah hak milik. Ya. Lalu peralihan hak yang ketiga adalah lelang. Yang keempat adalah putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum. Itulah, hak atas tanah bisa beralih atau terjadi peralihan hak atas tanah karena ini. Nah, di sini ada pendaftaran peralihan hak atas tanah. Tadi ada pendaftaran tanah, lalu tanah bisa beralih itu karena apa, dan di sini pendaftaran peralihan hak. Nah, setelah beralih hak atas tanah tersebut, wajib didaftarkan kembali pendaftaran peralihan haknya. Nah, pendaftaran peralihan hak ini bukan syarat untuk sahnya peralihan hak, tapi hanya sebagai alat bukti yang kuat tentang sahnya suatu peralihan. Ya, karena sudah terjadi peralihan, jadi sebagai alat bukti yang kuat harus didaftarkan peralihan. Ya, yang mendaftarkan peralihan hak ini adalah siapa? Yaitu PPAT. Atau siapa lagi penerima hak setelah menerima berkas dengan berita acara dari PPAT. Nah, di sini pejabat pembuat akta tanah atau yang disingkat PPAT yang sering kita dengar, itu diatur menurut siapa sih? Berdasarkan apa sih dia diatur PPAT ini? Ada di dalam PPRI nomor 37 tahun 98 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Ya, PPAT ini sendiri disumpah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lingkup kerjanya hanya per wilayah atau per kota madya. PPAT terdiri dari PPAT sementara, ada PPAT khusus, ya, dengan pengertian sebagai berikut. Kalau PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun. Biasanya jabatan ini dirangkap oleh notaris PPAT secara umum, ya. Lalu ada PPAT sementara. Kenapa ada PPAT sementara? Yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Ya. Lalu ada PPAT khusus, yaitu pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT yang membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas dari pemerintah tertentu. Nah, jadi nggak ada ruginya kalau misalkan kalian belajar agraria, hukum agraria ini diperdalam karena dalam kehidupan sehari-hari kalian akan bersinggungan dengan hukum agraria, ya. Jadi saya ulas balik, tadi hukum agraria itu ada selain hukum keperdataan juga membahas tentang hukum administratif, ya, di sini. Karena harus tertib administrasi. Hukum keperdataannya apa? Yaitu tadi ada jual beli, ya. Ada sengketa tanah, ada hak milik, macam-macam hak atas tanah, lalu hak sewa, hak pakai, ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi? Paling pertanyaan mengenai itu, Bu, yang apa tadi yang seksi apa itu? Itu tuh yang berwenang tuh emang harus dari BPN-nya apa pejabat di sekitar itu boleh, Bu? Oh, isu seksi. Ini isu seksinya maksudnya isu seksi tentang tanah. Ya. Itu emang harus dari BPN-nya, kan itu kan di provinsi ya, Bu, ya. Kalau misalkan di daerah itu kan jauh gitu ke provinsi ya, Bu. Apa memang dari provinsi itu ada di setiap daerah itu, Bu? Selain di setiap tadi yang saya jelaskan tadi yang berwenang, pejabat BPN yang berwenang itu ada tingkat provinsi, ya, ada tingkat kota madya, begitu, ada tingkat kabupaten. Jadi tidak hanya bukan berarti kalian kalau misalkan mau daftar tanah berarti harus ke provinsi nih kayak Jawa Barat, berarti Bogor daftar tanah berarti harus ke Bandung. Enggak seperti itu. Jadi BPN itu sendiri itu ada setiap wilayah, ada di setiap wilayah, ya. Kalau BPN pusat, tadi kalau BPN-nya ke kantor pusat tergantung, tadi harus nanti dibantu oleh direktur pengukuran. Tapi kalau misalkan tingkat provinsi, tadi ada kepala seksi pengukuran. Kalau ada pun ada tingkat kabupaten dan kota madya, ya.
Kalau tingkat kabupaten dan kota madya nanti dibantu oleh kepala subseksi pengukuran dan subseksi pendaftaran tanah. Jadi tidak harus kalian ke provinsi, jauh-jauh kalian ke Bandung, enggak. Bu, Gitu terima kan? kasih Bu. Ya. Nah, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, maka saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti ketemu lagi minggu depan. Kita bahas lagi mengenai pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai land reform. Ya, land reform. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, semangat terus. Baik Bu, waalaikumsalam. Bank negara ada di kalian. Waalaikumsalam Ya. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat semuanya. Izin pamit ya.